Itu bukan yang punya, tetap yang punya. Akor yang nggak punya dikasih konsumsinya, ya. Kalau suganya telo, alhamdulillah. Kasih pohon, alhamdulillah. Kasih roti, alhamdulillah. Ada air putih, alhamdulillah. Itu orang dulu. Arek saiki, arek kerak. Saiki tok ngesahi tok, ya. Pemane tidak diundang melaratkan dulu, ya Allah. Biasa selawat iki 2 jam, setengah jam mahalul kian. Entah akal saya, ya. Betul? Nah, itu kalau yang nggak punya syuting dibawa juga. Nah, ikhlas insya Allah. Bawa syuting. Jadi ditulis ini yang fakir. Ini orang yang medit, orang kabeh. Ini orang sing utangnya akeh. Jadi ditulis kabeh, nanti CD-nya dikasih. Itu, paham ya? Nomor 3, takut tidak diterima amalnya, ya. Ngerti? Jadi kalau amal itu takut tidak diterima. Paham? Keempat, mengingat selalu akan semua dosa-dosanya yang pernah dilakukan dahulu sehingga khawatir terus pada dirinya, jangan-jangan dosanya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Ini dikasih susah atau sedih berarti mengingat dosa-dosanya. Nah, sudah saya kasih resep, yaitu dari Habib Soleh Tanggul, selawat tafsir itu jangan ditinggal. Syukur habis sholat 41 kali untuk mencuci bersih dosa-dosa, baru pakaian bagus. Seperti orang kalau nggak mandi, rambutnya gondrong, kukunya panjang, bolongnya numpuk, ya, terus kasih baju yang bagus, pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Masuk salon, gunting dulu, keramas dulu, sabun dulu, bersih, kasih pakaian bagus, baru indah. Ngerti? Jadi kalau orang dapat rezeki dari Allah Ta'ala, berarti yang bagus. Kalau itu buruk, nggak bisa dipakai, nggak pantas. Jadi Allah Ta'ala mau kasih pakaian, nggak pantas kamu ini, gitu. Tuh semua terlalu banyak dosa, bagaimana aku berikan itu karunia kepadamu sementara kamu tidak pernah bertobat kepadaku. Paham ya? Ngerti? Artinya kalau Allah memberikan sesuatu kepada seseorang itu sesuai, ya. Kalau kaos yang murah, kantong pendek kain nungkang, nggak mungkin pakai baju dasi jos nungkang, nggak mungkin. Ada? Tidak ada. Begitu buka warung, kaosan tok kepek, nah itu benar. Ngerti? Nah, makanya di situ tulis warung dul kepek. Kalau demikian itu harus sesuai, di mana diberikan sesuai dengan apa yang dimiliki, sehingga itulah tanda-tanda khawatir amalnya tidak diterima. Ya. Kalau amal tidak diterima, berarti gugur semuanya. Sholawatnya gugur, ibadahnya, tasbihnya, zikirnya, sholatnya, semua ditolak, gugur. Ngerti? Nah, kalau sudah dibersihkan semua, nah, baru diberikan oleh Allah kabul. Nah, ya kan? Pakai minyak wangi pantas. Ini gak adus 2 tahun, minyak wangi sak botol, masya Allah, baunya kayak apa? Nah itu ngerti? Gak mandi 2 tahun, tapi salawatnya nih baca 2 tahun. Seperti minyak wangi satu yang disiramkan di tubuhnya. Bayangkan, lengu campur lengo, lengu campur lengo, lengur. Jadi orang yang baca salawat, kenapa berbau lengur, berbau amis, berbau ini? Salawat mana yang tidak bagus? Salawatnya bagus, tapi
tapi orangnya nggak bagus, tidak membersihkan, sehingga apa yang ditumpahkan kepadanya tidak berhak untuk diterimanya, padahal sudah nempel satu tubuh dan badan. Tetapi inilah bertambah amalnya, tetapi bertambah jauh dari Allah. Maka dirisikan sering mengamalkan wudhu, jangan lupa mengamalkan wudhu. Apa yang dilarang oleh Allah, mulai sekarang kita belajar. Saya sendiri pun, saya hobi nonton TV, ya, hobi. Bahkan saya marah kemana saya putar film Sunan Kalijaga di mana, kasetnya mana, hilang, nggak tahu ini, selip di mana. Saya senang nonton TV, gitu. Tapi yang ada maknanya, ada yang artinya. Kalau nggak ada artinya, nggak saya nonton, gitu. Tapi saya nggak pernah main Facebook, main internet. Alhamdulillah Allah nggak kasih saya bisa. Coba saya bisa, mungkin ketularan juga sama kamu, ya. Karena saya tidak bisa, alhamdulillah. Akhirnya saya memperhatikan, ya Allah. Makanya kejadian perlu kamu ingat. Bagaimana pesawat yang canggih itu, kamu tahu jatuhnya karena apa? Hanya karena, ya, bukan karena mesinnya, apa, instrumennya kacau, itu karena main HP di dalamnya. Jadi kalau naik pesawat jangan main HP, itu merusak instrumen. Semua main HP semuanya. Tidak dipikir tidak pengaruh, itu mengganggu instrumen pesawat yang sampai sekarang diselidiki. Apakah dari mesinnya, apakah dari mana, tapi yang jelas kalau pesawat itu dari instrumennya kacau, putus. Makanya kalau main HP jangan sembarangan di bandara, di pesawat. Coba anak-anaknya saja ke Singapura, ke Johor, setiap di bandara kamu lihat semua orang setas semua itu melihat HP, wis kenal kanal ini enggak, wis semua mau HP. Berhasil orang Yahudi ini untuk mengkafirkan manusia. Jadi semua itu sudah tegang bawa HP. Nggak ada yang ngomong-ngomongan, langsung main internet terus. Ada yang buka laptopnya terus. Coba di Jakarta di mana kalau kamu perhatikan, mungkin kamu bisa tahu, ada nggak yang lepas dari HP ini? Di terminal, di bus, bahkan di lapangan, ya, hati-hati. Maka mulai sekarang aktifkanlah tasbih yang bisa menolong kita, bisa menolong kita. Bahkan nanti orang kalau sudah mati nggak ada pertolongan. Rabbana absorna farjina na'mal sholihan ila mukinu. Ya Allah, kembalikan aku setelah aku melihat. Rabbana absorna, ya Allah, aku melihat. Apa yang dilihat? Siksa kubur, hancurnya tulang, hancurnya siksa dan semuanya. Minta kembali ke muka bumi. Angkat kembali aku, ya Allah, farjina na'mal sholihan, agar kami jadi orang-orang soleh. Karena kami sudah meyakini. Ila mukinu. Kami yakin, tapi buat apa kita yakin di kuburan yang sudah remuk? Bahkan surat Yasin pun tertulis wa darabalana wa nasyakhalqah qala yajidoma wa yarabin fuila di ansa'aha wa lamara wa huwa bikulli syai'in alim. Mereka menyangka tulang-tulang mereka yang hancur tidak kami himpun kembali untuk bertanggung jawab. Awal marah, nanti semua terkunci mulut ini. Semua instrumen Allah Ta'ala keluar. Mata cerita, tangan cerita, kaki cerita, akal cerita, hati cerita, rambut cerita, kuku cerita. Yang kita potong dulu kembali semua. Selama seminggu yang kita potong kukunya kembali menjadi saksi. Rambut yang terbuang seminggu itu menjadi saksi. Selama seminggu atau 1 bulan rambutmu itu menjadi saksi apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Tapi mulut nggak bisa cerita. Ini orang beriman. Anak nggak bisa nolong orang tuanya, istri nggak bisa nolong, suaminya nggak bisa nolong, ibu bapaknya nggak bisa nolong, kecuali pengacaranya, pembelanya adalah amalnya, bukan dari siapa-siapa. Amal kita yang menolong.
Ya, kalau kita merayu perempuan di dunia, cantiknya bagaimana, artis bagaimanapun, ya, kalau kena duit, insya Allah, ya, kalau kena duit luntur, ganti. Asal kamu kaya, asal punya duit, asal punya rumah, kolam renang, jabatan, semuanya, walaupun kamu mau mati umur 80, insya Allah kamu kawin umur 16 masih mau. Ya, masih ganteng kayak apa, kalau kamu nggak punya duit, insya Allah jadi kacungnya. Betul apa betul? Ya, dirayu dengan duit, dikasih rumah yang ada kolam renangnya, dikasih hotel, dikasih uang deposito, dikasih mobil sport yang merah, yang kuning, yang hijau, yang putih, Rolls Royce. Oke bos, begitu. Nah kalau kamu ngerayu orang, kamu kasih kaca Capri, mau nggak kira-kira? Morotuone jembek, morotuo anakku biyen iki aku ngimoni teh akeh, kon kei kacang Capri. Betul? Nah, disinilah letaknya manusia di dunia. Tapi kalau kamu merayu bidadari, bidadari kamu kasih perhiasan 1 truk, kata bidadari, aku hutangnya perhiasan. Kalau kamu kasih rumah yang bagus, istana, istanaku lebih bagus karena Allah Ta'ala berikan aku surga. Kasih taman surga yang bagus, taman dunia yang bagus, yang hebat, segala macam bunga, 1000 macam bunga, taman surga lebih hebat daripada kamu kasih saya. Aku emoh mas. Ya? Dengan sallallahu alaihi Muhammad, engkau boleh memiliki aku, wahai kekasihku. Bidadari gak minta potongan duit, ya, tidak minta oleh-oleh, paham? Bidadari gudangnya perbendaharaan yang hanya melayani, pelayan bagi orang-orang soleh. Ngerti? Kalau kita di dunia mancing dulu, ya, ngajak nonton bioskop dulu, ngajak makan dulu, ngajak ke toko dulu, ya, ngajak makan bakso dulu, sampai utang dulu, pokoknya diutang-utang. Demikian adanya agar mendapatkan balasan dari sang apa? Yang dicintai. Sekarang kita kalau meraih Rasulullah pakai apa? Pakai duit? Tidak. Merayu dengan Nabi SAW sambil nangis meneteskan mata. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja. Merayu Nabi. Merayu Allah bagaimana? Allahu Akbar. Subhanallahil wa bihamdihi. Merayu Allah. Nggak pakai duit, nggak pakai dana, nggak pakai apa-apa. Di mana saja tempat. Bagaimana Nabi Adam diturunkan? Nabi Adam diturunkan oleh Allah. Aku ampuni kau dosamu Adam, dan tidak akan aku ampuni kecuali 2 tempat engkau meminta ampun baru aku ampuni. Harus tempatnya di Mekah, di depan Baitullah kamu bertobat. Kemudian yang kedua harus di Masjid Aqsa di Palestina. Kalau kau tidak minta ampun antara Mekah dan Masjid Aqsa, niscaya aku tidak ampuni dosa-dosamu. Kalau kita berbuat dosa di Surabaya harus berangkat ke Mekah di Baitullah sampai Masjid Aqsa, baru dosa diampuni. Lah kalau orang Arab, kalau untuk khusus umat Nabi Muhammad SAW, di lapangan, di pasar, di terminal, asal suci tempatnya, mohon ampun kepada Allah, bebas. Di
kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Yang siapa yang bersyukur, maka itulah hilang sifat-sifat ujub. Karena ujub itu adalah bagian dari kufur. Kufur itu musuhnya syukur. Jadi kalau kita syukur, berarti kita hilang kufur, hilang ujub. Ya, mudah-mudahan itu bisa dimengerti bahwa semua itu. Abu Lais berkata, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, ketika saya pertama kali mendengar ayat surat Al-Haqqah ayat 19, ha'u'uqra'u kitabiyah, silakan membaca suratan amalku ini. Saya tidak mengerti siapakah yang mengatakannya, sehingga datang pada satu saat Ka'ab ke tempat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika saya berada di sana, lalu Sayyidina Umar berkata, hai Ka'ab, ceritakan kepada kami cerita yang mirip dengan isi kitab Allah. Kemudian Ka'ab berkata, kelak Allah akan membangkitkan semua makhluk di lapangan yang luas, dapat terlihat oleh mata semuanya, juga dapat mendengarkan suara kepada mereka semuanya. Lalu masing-masing kaum akan dipanggil dengan pemimpin yang mengajar mereka, baik yang benar maupun yang sesat. Lalu dipanggil pimpinan yang baik benar sebelum kawan-kawannya, lalu ia maju dan menyerahkan surat amalannya. Jadi kita yang menyampaikan ini, nanti kita sampaikan dulu suratnya, apa yang diajarkan. Begitu pula nanti yang buruk juga, apa yang disampaikan juga disampaikan, sampai kumpul bersama-sama dengan amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, sedang dosa-dosanya disembunyikan. Maka ia akan membaca sendiri. Kalau amalnya baik, ia akan masuk surga. Jika amalnya buruk, jelek, dia berkata sendiri, celakalah aku. Lalu pada akhirnya tertulis semua ini